Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah ya. Hari ini adalah pertemuan pertama kita. Semoga dengan adanya Bapak bisa menggantikan Bu Fidia, tetap menguatkan, tetap membuat anak-anak semua semangat. Semangat gak belajar hari ini? Semoga tetap semangat ya, walaupun belajar masih di rumah masing-masing nih, harus tetap semangat ya. Yuk sama-sama kita mulai belajar hari ini dengan baca doa terlebih dahulu. Yuk kita baca doa. Kenapa baca doa? Supaya Allah memberikan rahmat dan supaya apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dan menjadi pahala untuk kita semua. Yang beragama muslim, kita baca surah Al-Fatihah dan doa mau belajar. Yuk kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Hari ini kita mau belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Tema 5, ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem. Nah, ada yang tahu apa itu ekosistem? Sebelumnya kita simak gambar ini dulu ya. Nah, di gambar ini ya, ada banyak sekali komponen. Nah, itu yang akan kita pelajari. Ada makhluk hidup dan ada yang tidak hidup. Coba sebutkan apa saja yang tidak hidup. Ya, ada cahaya matahari, ada air, ada udara, tanah, dan sebagainya. Itu semua adalah komponen yang tidak hidup atau disebutnya abiotik. Apa? Abiotik. Good. Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Nah, komponen ini juga berperan untuk makhluk hidup supaya bisa tetap bertahan. Kita butuh cahaya matahari nggak? Ya, butuh dong. Selain kita, ya, tumbuhan, hewan juga butuh cahaya matahari. Cahaya matahari berperan untuk tumbuhan supaya bisa berfotosintesis. Kemudian untuk menghangatkan tubuh makhluk hidup yang lainnya, baik yang di darat ataupun yang di laut ataupun yang di bawah tanah juga membutuhkan kehangatan matahari loh. Kemudian udara untuk kita bernafas, air untuk kita minum dan sebagainya. Nah, selain makhluk yang tadi ya, benda-benda yang tadi dari cahaya matahari, apalagi air, udara, tanah, itu adalah makhluk yang tidak hidup atau abiotik. Nah, sedangkan makhluk yang hidup disebutnya biotik. Ada apa aja makhluk yang hidup? Ada tumbuhan, ada hewan, ada kita manusia. Nah, semua makhluk ini saling berketergantungan, saling membutuhkan satu sama lain. Ada perannya masing-masing. Nah, itulah disebutnya ekosistem. Dalam ekosistem ada individu, ada komunitas, ada populasi. Nah, jadi begitu ya, dalam ekosistem ada komponen yang namanya abiotik dan biotik. Abiotik adalah yang tidak hidup dan biotik adalah yang hidup. Nah, komponen biotik mempunyai fungsi atau peran dalam kehidupan. Nah, tadi kita juga sudah bahas di ekosistem itu untuk dilihat dari jumlahnya ya, satu makhluk hidup namanya adalah individu. Jadi kalau misalkan satu ekor kerbau atau satu ekor kelinci itu disebutnya individu. Nah, kalau kumpulan dari beberapa kelinci atau kumpulan dari beberapa kerbau itu disebutnya populasi. Jadi populasi adalah kumpulan dari beberapa individu di satu tempat di waktu yang sama. Misalkan adalah populasi kerbau atau populasi badak Jawa gitu ya, di Taman Nasional Ujung Kulon itu namanya populasi. Nah, ini ada berita judulnya total 74 individu populasi badak Jawa di Ujung Kulon meningkat. Teks di samping itu adalah salah satu teks non-fiksi ya. Berita yang ada di surat kabar adalah salah satu contoh teks non-fiksi. Jadi teks non-fiksi itu adalah teks yang benar adanya sesuai kenyataan, tidak sama seperti dongeng atau cerita khayal yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, sekarang sudah paham kan apa perbedaan dari individu dan populasi? Nah, sekarang bagaimana dengan komunitas ya? Sedangkan satu lagi adalah komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi.
Lihat nih, di sini ada contoh komunitas. Ada beberapa populasi di sini, ada populasi singa, kerbau, jerapah, rusa dan sebagainya. Nah, sekarang coba kita baca bukunya ya. Yuk, buka buku kamu. Buku ini. Buku 5E halaman 2 sampai 3 kita baca tentang lingkungan hidup. Yuk kita baca. Lingkungan hidup ya. Makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Lingkungan terdiri atas komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda yang tidak hidup. Setiap komponen memiliki peran masing-masing. Selain itu, setiap komponen juga tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Jadi saling berketergantungan ya. Komponen biotik dan abiotik saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Hubungan saling ketergantungan dan saling mempengaruhi antara komponen-komponen tersebut dinamakan ekosistem. Jadi ekosistem apa tadi? Kalau ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan dan saling mempengaruhi antara komponen-komponen biotik dan abiotik tadi. Ekosistem ya. Komponen abiotiknya antara lain adalah tanah, air, udara, dan sinar matahari. Sedangkan berdasarkan fungsinya nih, komponen biotik terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan zat makanannya sendiri. Jadi dia dapat membuat makanannya sendiri. Sedangkan konsumen adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari produsen atau makhluk hidup yang lainnya. Sedangkan pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Jadi kalau makhluk yang udah mati diurai. Diurai maksudnya gimana? Ada yang tahu nggak contohnya? Ya, contohnya adalah bakteri, jamur, cacing, dan sebagainya. Kamu kebayang nggak? Kalau misalkan semua makhluk udah mati nih, misalkan misalkan kamu pernah ngeliat bangkai tikus yang udah mati di jalan atau dimanapun. Kalau misalkan semua makhluk yang sudah mati tidak terurai, maka akan utuh terus. Nggak habis-habis. Kalau ada bakteri, ada cacing, kan lama-lama habis terurai dan kembali lagi ke tanah. Nah, jadi fungsi pengurai seperti itu ya. Jadi semua makhluk mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Seluruh komponen biotik dalam ekosistem memerlukan energi untuk beraktivitas. Energi diperoleh dari mana? Ya, dari makanan. Berdasarkan kebutuhan makanan tersebut, terdapat interaksi antara produsen, konsumen, dan pengurai. Interaksi tersebut membentuk rantai makanan. Nah, di bawahnya ada gambar contoh rantai makanan ya. Kita lihat ada produsen. Produsen itu gambar apa? Gambar padi ya. Jadi produsen contohnya adalah tumbuhan. Karena tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri ya, tidak memerlukan makhluk lain untuk bisa makan. Nah, sedangkan konsumen satu adalah apa nih? Belalang. Belalang makan daun-daun ataupun bagian dari padi. Nah, kemudian belalang dimakan oleh katak. Ya, katak memakan belalang sehingga katak disebut konsumen kedua. Nah, kemudian ada lagi yang memakan katak, yaitu burung elang. Makanya disebut sebagai konsumen puncak. Dan yang terakhir adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menghancurkan atau mengurai sisa-sisa dari makhluk yang sudah mati. Nanti akan kembali lagi ke tanah. Kembali lagi ke tanah, tanahnya akan subur dan kembali lagi untuk keuntungan dari produsen atau si tumbuhan tadi. Jadi begitu terus berputar rantai makanannya. Dari tumbuhan, kemudian makhluk yang kecil yang makan tumbuhan, makhluk yang makan makhluk yang kecil lagi, kemudian dimakan lagi makhluk yang lebih besar, dimakan lagi yang karnivora dan sampai ke titik puncak konsumen puncak. Konsumen puncak juga akhirnya akan mati akan diurai kembali ke tanah, tanahnya menjadi subur kalau misalkan ada diurai ya tadi dari sisa-sisa makhluk yang tadi. Kemudian tanahnya subur akan menyehatkan si tumbuhannya lagi, yaitu produsen. Nah, hewan tadi ya, hewan ada yang memakan tumbuhan, yang makan produsen langsung, disebutnya konsumen pertama. Yang makan tumbuhan disebutnya apa?
Ya, yang makan tumbuhan adalah hewan herbivora. Apa? Ya, herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Nah, sedangkan hewan yang memakan daging atau memakan hewan yang lainnya disebut ya karnivora. Karnivora. Sedangkan hewan yang memakan, ada juga kan hewan yang makan daging juga, makan tumbuhan juga. Contohnya tikus, kemudian kera dan sebagainya. Disebutnya adalah hewan omnivora. Ya, jadi ada 3 jenis hewan berdasarkan penggolongan jenis makanannya, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Lihat, ada beberapa gambar makhluk hidup di sini. Kira-kira hewan mana ya yang sebagai produsen dan hewan mana yang sebagai konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen tingkat puncak? Dan mana juga yang berperan sebagai pengurai? Menurut kamu yang mana? Ayo kita kelompokkan, kita tentukan perannya sebagai apa. Apakah sebagai produsen, sebagai konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, atau sebagai pengurai? Diisi ya dari gambar rantai makanan ini, kamu tentukan mana yang gambar 1 sebagai apa, gambar 2 sebagai apa, 3 sebagai apa, dan sebagainya. Kamu isi dalam bentuk gambar atau kamu gambar di buku tulis. Kamu tulis ya, hewan ini perannya sebagai apa, makanannya apa. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Semangat terus, jangan pernah bosan belajar ya. Nah, dengan demikian belajar kita sampai di sini saja. Sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan ya. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Yuk kita akhiri dengan membaca doa. Yuk kita baca doa masing-masing dalam hati. Berdoa dimulai. Amin. Oke, sampai di sini salam dengan mama bunda di rumah ya, dan ayah juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah ya, dan jaga kesehatan selalu. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, share, dan like ya. Thank you.